kembali lagi bersama saya Vincent Widian. Di video ketiga kali ini, saya akan menjelaskan teman-teman mungkin sedikit aja tutorial gimana sih caranya mendesain lah ya untuk membuat pivot table buat teman-teman yang misalkan ada keperluan untuk bagian presentasi seperti itu. Nah, kita kan paling setidaknya harus mendesain lah ya dengan warna gitu supaya informatif dan menarik untuk dilihat gitu ya. Teman-teman, bagi yang belum melihat video saya sebelumnya, ini saya sarankan untuk melihat dulu, karena ini saya akan langsung jumping ke lanjutan dari video kemarin ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan pivot table, mungkin bisa dilanjutkan. Kita akan membuat desain dikit-dikit untuk warna pivot table agar menjadi table yang menarik gitu untuk dipresentasikan. Kita langsung join aja ke pivot table-nya. Saya masih menggunakan dataset kemarin. Kita membuat berapa banyak release date, berapa banyak film yang dibuat oleh tiap distributor dan jumlah penjualannya juga di tiap distributornya, kemudian di tiap license-nya juga ya. Kemarin kita sudah coba dan ini ada di kolom ini ya teman-teman ya. Nah, kemarin di sini kita punya tiap license ada berapa banyak title atau berapa banyak film dan ada berapa jumlah penjualan semua film di title tersebut ya. Kita bisa lihat 640 jumlah penjualan di film dengan rating G ya, dan R juga misalkan seperti ini. Dan kemarin kita sudah coba membuat manual sendiri perhitungan berapa banyak penjualan di tiap license-nya, kemudian per film ya. Jadi kemarin kita dapatkan ini ada 640 jumlah penjualan di rating G. Kemudian kita manualkan, kita bagi per film, jadi kita dapatkan 457 sales per $457 atau berapa itu ya per film ya, dibagi dengan jumlah film yang ada di license tersebut. Nah, kita dapatkan ini kemarin. Kemudian misalkan teman-teman yang ingin membuat ini menjadi lebih menarik ya menggunakan warna seperti itu, sebenarnya kita desainkan dulu seperti apa yang mau kita recreate atau kita buat gitu ya. Nah, kemudian di sini distributor ini saya hide ya teman-teman, kita masih ingat menggunakan collapse. Nah, untuk sekarang kalau mau kita tampilkan, kita klik kanan G-nya ini dan kemudian kita menggunakan expand entire field ya untuk semua distributor gitu seperti ya. Nah, ini dapatkan kita semua data distributornya. Dan tadi kenapa ini hanya setengah ya, tidak ikut ke bawah, karena ini kita kemarin buat secara manual teman-teman. Jadi kita harus copy dulu ke bawah. Ya, paling nggak sampai bawah sini. Ya, sudah. Sini ya. Nah, misalkan teman-teman diharuskan membuat data ini, kemudian sedikit mempolishnya ya gitu untuk presentasi supaya terlihat menarik ya. Nah, teman-teman di sini bisa gunakan pertama paling tidak saya sarankan menggunakan grid, teman-teman. Di sini menggunakan grid. Pertama teman-teman blok dulu, gunakan shift, command atau control ke kanan, arrow kanan untuk mendapatkan semua kolomnya, dan shift, command, control bawah untuk mendapatkan semua barisnya. Teman-teman di sini klik yang di bagian home, ada gridnya di sini. Nah, alangkah baiknya sebenarnya teman-teman di sini untuk bagian kolom itu rata tengah ya. Jadi cara tercepatnya adalah teman-teman klik B dan C sini, teman-teman drag. Nah, di sini langsung teman-teman klik center text ya di bawah. Nah, biarkan untuk average film ini ada di bagian samping. Bagusnya juga untuk di setiap kolomnya itu menggunakan bold, jadi kita control bold atau command bold di bagian sini ya. Sebentar, sedang loading. Oke, selesai. Mungkin kita baguskan juga untuk lebih besar ya bagian kolomnya. Kita bisa angkat di sini. Jangan lupa kita bold dulu untuk biar kita justify ke tengah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung untuk warnanya bisa langsung pilihkan aja di desain ini ya teman-teman ya. Klik desain. Jangan lupa untuk mengklik pivot table-nya, terus kemudian klik desain. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih warna-warna yang disarankan ya.
yang sudah ada di sini. Coba kita taruh warna biru di sini, kita klik. Nah, akhirnya kita dapatkan juga warna ya, teman-teman ya, supaya lebih menarik ya sampai bawah. Nah, di sini kenapa average ini tidak ikut diwarnai, karena ini manual sendiri kita include ya. Dan bagaimana sih cara cepatnya untuk juga mewarnai bagian ini? Nah, teman-teman bisa bold di sini sampai bawah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan format painter ya di sini ya. Di sini ada formatting painter di sini. Klik, teman-teman klik di sini. Kemudian teman-teman drag dari bawah sampai bawah untuk average filmnya. Dan ya, akhirnya average film ini akan ikut ya untuk seperti di kolom yang tadi. Cara cepatnya, jadi teman-teman tidak harus mewarnai satu-satu ya, ini cara cepatnya saja. Dan jangan lupa untuk memberikan judul di sini supaya teman-teman bisa orang lain yang melihat kolom ini bisa tahu ini sebenarnya tabel tentang apa, seperti itu. Nah, kita bisa buatkan contohnya aja sales per license and distributor gitu ya. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa kita bold, kita taruh mungkin nomor besar gini ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya bisa untuk mengganti judul volume ini ya sebenarnya. Langsung diklik aja, teman-teman ganti, misalkan count of title kan cukup abstrak ya, apa itu count of title, jadi nggak ada yang tahu. Nah, ini bisa langsung kita ganti jadi total film gitu ya. Nah, teman-teman nanti buat orang yang paham sudah tahu ini, oh total filmnya Rige ada 14 gitu ya, total film dari Paramount Picture ada 2 ya, gitu, seperti itulah. Supaya lebih gampang memahami orang-orang yang akan melihat value kita ya. Nah, sepertinya cukup sih teman-teman untuk membuat desainnya. Mungkin bisa saya tambahkan lagi satu yang sering sering saya gunakan dalam desain ini adalah membagi row-nya ini teman-teman. Ini row license dan distributor ini kan cuma ada dalam satu kolom ya. Nah, teman-teman bisa pisahkan sebenarnya di sini dengan cara teman-teman klik desain. Nah, klik report layout di sini. Nah, pilih yang show in tabular form. Tapi mungkin ketika kita klik akan ada alert ya. Kenapa ada alert? Karena sebenarnya dia akan menambahkan kolom lagi ke kanan, tapi karena di sini kita tadi buatkan secara manual, dia akan menabrak dan membuat ada alert ya. Jadi kita harus insert kolom di sini lagi. Nah, sebagai tempat. Nah, baru kali ini ketika kita klik desain, kemudian report layout, kemudian tabular form, dia akan ya membuat seperti yang kita buat seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di sini kita mungkin perlu ini kenapa ini akan menjadi value salah, jadi teman-teman karena dia menggunakan reference yang salah ya. Nah, ini caranya teman-teman klik lagi, bukan lagi C dibagi B tapi D dibagi C ya. Jadi kita buat D5 dibagi C5 seperti itu ya. Nah, ini akan kembali lagi ke bawah. Ini kemudian bisa kita tarik ke bawah teman-teman ya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman, aduh ini ada berubah lagi desainnya. Nah, teman-teman sebenarnya seperti tadi menggunakan format painter bisa grab dulu data yang ingin kita contohkan. Lalu kemudian kita format painter, kemudian kita drag sampai ke bawah di sini. Nah, dia akan mengikuti ya untuk jumlahnya ya, untuk desainnya. Paling tidak seperti itu teman-teman, bagaimana cara mendesain sederhana pivot table supaya nanti misalkan teman-teman diharuskan membuat presentasi, nah orang yang akan melihatnya itu menjadi cukup tertarik lah melihat data yang teman-teman sajikan seperti itu. Dan dimana inilah sebuah pivot table, jadi semuanya bisa disamarikan. Teman-teman bisa lihat bagaimana nanti reaksi audiens melihat dari data yang banyak tadi, dataset yang banyak ini kita bisa kumpulkan menjadi ringkasan yang lebih menarik seperti itu teman-teman. Sepertinya seperti itu untuk video ketiga ini, desain pivot table.
video selanjutnya mungkin saya akan langsung membuatkan automasi ya dengan makro, tapi mungkin ditunggu dulu untuk teman-teman pembuatannya. Stay tune, paling tidak teman-teman dari video pertama, kedua, dan ketiga dari playlist yang sudah saya buat, teman-teman bisa implementasikan cara membuat pivot table ya, dan memahami paling tidak bagaimana membuat pivot table sederhana ditambah dengan desain awalnya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah stay sampai di sini. Stay tune untuk video selanjutnya ya. Terima kasih.